Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu, Waalaikumsalam Bu. Belum semua ya bergabung ya. Ibu lanjut aja ya, nggak apa-apa. Nanti kan rekamannya akan Ibu share ya, seandainya terlambat. Presensi saja di IPB Mobile. Nanti Ibu pindah apa harinya nggak apa-apa. Tapi sekarang udah bisa presensi ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah pertemuan kelima ya. Sebentar lagi akan UTS ya. Jadi siap-siap ya. Oke, Ibu akan share materi baca ganda ya. Sudah terlihat materi Ibu? Sudah Bu. Ya, oke. Kita belajar hari ini tentang baca ganda. Oh iya, kita harus mengawali ya pagi kita ini dengan berdoa dulu supaya diberi kemudahan untuk belajar teori statistika 1 ya. Yuk kita awali. Bagi yang muslim silakan baca Al-Fatihah, bagi yang non muslim silakan menyesuaikan. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya belajar hari ini. Materi ini sebenarnya kalian udah dapat ya ketika belajar peluang ya. Cuman saya Ibu belum tahu sampai sedalam apa gitu ya. Jadi ini mungkin lebih dalam lagi gitu ya. Jadi pembaca ganda ini memegang peranan penting ya di statistika. Karena umumnya data yang kita hadapi itu perubahannya itu tidak univariate ya, jadi multivariate ya. Makanya kita juga perlu belajar tentang sebaran perubahan acak ganda gitu ya. Nah, ini mungkin kayak ilustrasi aja ya ini ya. Nah, jadi misalkan kita punya ini sumbu, katakan sumbu X1 gitu ya, ini sumbu X2, ini Y-nya gitu ya. Nah, di tengah ini sebaran data yang kita miliki ya dengan nilai X1, X2 tertentu ya. Nah, kalau dikaitkan polanya seperti ini kan ada shape-nya ya. Jadi dia shape-nya ini kayak elips gitu ya. Elipsnya akan miring ke kanan, nah miring ke kiri ya, bisa juga ini suatu kayak lingkaran begitu ya. Nah, itu nanti kalau udah belajar pembacaan normal ganda ya, nanti akan tahu bahwa shape dari elipsnya itu adalah korelasinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebaran ini diproyeksikan gitu ya. Jadi kita summation gitu ya. Summation berdasarkan salah satu nilai X1, X2, kita akan dapat seperti ini sebarannya. Ini sebaran marginal. Ini adalah sebaran, kalau ini X1, berarti ini adalah sebaran marginal bagi X1 ya. Ini adalah sebaran marginal bagi X2 ya. Nah, ini mungkin mirip ya sebarannya ya. Nah, di statistika itu sudah banyak sebaran bagaimana kalau yang marginalnya ini sebarannya katakan gamma gitu ya. Terus yang ini normal. Terus bagaimana sebaran bersamanya ya? Itu sudah ada yang namanya kopula ya. Jadi kalian bisa mengenerate ya suatu sebaran dengan sebaran marginal yang berbeda-beda gitu ya. Oke, materi yang akan dibahas ini adalah fungsi massa peluang atau kepekatan ya kalau continue untuk ganda, terus marginalnya, kemudian fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan ini ya peluang bersyarat, karena sudah pasti kaitannya kalau ada ganda, ada marginal, ada bersyarat ya, seperti kalian belajar peluang gitu ya, ada A irisan B ya, A saja, B saja, A dengan syarat B gitu ya. Terus apa pengertian suatu peubah acak dikatakan sebagai bebas stokastik gitu ya. Kemudian ada ukuran lagi kalau peubah yang kita hadapi ini ganda, ini bagaimana peragam dan korelasi. Karena peragam dan korelasi ini nanti membentuk ininya tadi ya, shape-nya. Apakah peragamnya negatif ya, kalau negatif maka korelasinya juga akan negatif ya. Nah, kita lihat definisinya dulu ya. Ini untuk yang
fungsi diskret ya. Jadi kalau X dan Y ini diskret ya, maka P XY ini dikatakan fungsi massa peluang bersama jika memenuhi aksioma ini ya. Ini seperti aksioma peluang, bahwa peluangnya nilainya selalu di antara 0,1 dan ini harus dipenuhi oleh semua nilai pasangan nilai X dan Y ya. Kemudian kalau dijumlahkan nilainya peluangnya untuk semua nilai X dan semua Y itu 1. Jadi ini seperti peluang dari sampel space-nya ya, nilainya 1. Kemudian kalau ada X dan Y ada di A ini adalah suatu himpunan gitu ya, dengan aturan tertentu, apakah X di antara sekian-sekian gitu ya, Y kurang dari sekian gitu misalkan ya. Maka peluangnya tinggal dijumlahkan aja nilai peluangnya ini untuk semua nilai XY yang memenuhi ini ya, A ini ya. Kemudian kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan terhadap peluang bersama ini ya, kalau dijumlahkan terhadap semua Y itu kita dapat namanya fungsi massa peluang marginal bagi X ya. Jadi kalau marginal bagi X ini dijumlahkannya terhadap Y ya. Nah, demikian juga kalau marginal dari Y ini dijumlahkan dia terhadap X gitu. Nah, ini ilustrasi yang diskret. Jadi misalkan di sini dalam sebuah kotak ini ada 3 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru ya. Diambil 2 bola secara acak ya. Nah, jika X dan Y menunjukkan masing-masing ini bola merah dan bola putih terambil, tentukan fungsi massa peluang bersamanya. Ya. Kalau diskret berarti kita awali dulu dengan mencacah dulu ya semua kemungkinan ya. Jadi kita menentukan dulu, kita cacah semua kemungkinan yang terjadi ya. Jadi kalau 2 ini kemudian bola yang terpilih kan bisa warnanya ada 3 ya, merah, putih, biru. Jadi bisa saja yang terambil itu biru semua ya, yang lainnya 0 ya. Atau ini ya, putih 1, biru 1, dan semua kemungkinannya ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan definisi X tadi, X-nya ini tadi bola merah, berarti di sini X-nya 0 ya, Y-nya nilainya menunjukkan bola putih ya, nah, putihnya 0 ya. Nah, ini adalah semua nilai XY yang mungkin terjadi dari percobaan ini gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung peluangnya, berarti kita harus menentukan ya. Jadi kalau tadi yang muncul adalah X0, Y0, berarti kita memilih merahnya 0, birunya apa tadi? Biru ya. Oh, putih ya. Merahnya 0, putihnya 0, birunya 2 ya. Ini dibagi semua kemudian cara kita memilih gitu ya. 10/66 ya. Nah, ini saya rasa ini udah bisa ya menghitung ini menggunakan peluang yang sudah diberikan sebelumnya ya. Atau ya kita bisa juga menyatakan nilai peluangnya ini secara umum gitu ya. 3 kombinasi X karena ini kan X ya. Kemudian yang putih itu adalah Y-nya ya, Y-nya. Sedangkan yang ini adalah bola yang diambil 2 dikurangi nilai X dan Y-nya ya. Sehingga kita punya formula seperti ini ya. Kemudian di sini nilai X-nya bisa 0,12, Y-nya juga 0,12, tetapi ada ketentuan ya, karena bola yang terambil itu 2, jadi nilai X plus Y-nya ini harus lebih kecil sama dengan 2. Nah, ini mirip-mirip sebaran apa? Hipergeometrik ya, yang diperluas. Hipergeometrik hanya X-nya 1, tapi ini udah ada 2 peubah gitu ya. Jadi mirip sebaran hipergeometrik. Kemudian bagaimana fungsi peluang marginal bagi X ya? Bagi X berarti kita jumlahkan terhadap semua ini ya, semua Y-nya ini kita jumlahkan ya. Jadi kalau kita jumlahkan terhadap semua ini, semua nilai Y, kita dapat ini nilai-nilai dari peluang marginal pada X0 itu 36/66 ya, dan seterusnya. Pada X sama dengan 2 itu 3/6. Kemudian kalau kita jumlahkan terhadap semua X, kita dapatkan marginal bagi Y. Ya. Nih, jadi kalau dijumlahkan juga harus memenuhi ya, jumlahnya ini 1, karena marginal juga merupakan fungsi peluang, jadi dijumlahkan juga 1. Ya. Kemudian bagaimana menentukan peluang X lebih kecil 1 sama dengan 1 dan Y lebih kecil sama 1. Berarti kita harus nyari aja ya.
X lebih kecil sama dengan 1 berarti kan bisa 0,1. Y-nya juga demikian, berarti semua nilai yang ada di sini ya. Ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 1 dengan Y lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah, tinggal jumlahkan aja peluangnya, ini adalah 57/66 ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Untuk discrete, sebenarnya discrete itu juga ada ya fungsi sebarannya, hanya banyak kombinasi yang harus kita buat ya. Jadi kalau ada ini 3 kali 3 berarti ada 9 sekatan gitu ya. Jadi makanya jarang di fungsi sebaran discrete fungsi sebaran bagi peubah acak ganda untuk discrete ini jarang disajikan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke fungsi kepekatan peluang. Jadi untuk continue, jadi kalau fxy ini merupakan fungsi kepekatan peluang bersama bagi peubah acak continue. Ini x dan y ya, ini juga memenuhi aksioma peluang sama, tinggal mengganti tanda yang tadi summation menjadi tanda integral ya. Tentunya ini batas-batasnya ini tergantung definisi dari fxy-nya ya. Ya, ini sama ya, tinggal mengganti integral ya. Kemudian fungsi sebaran kumulatifnya ini adalah FST, ini supaya diganti aja ya ini ya, supaya tidak rancu dengan batas. Karena ini kan nilai suatu konstanta ya ini ya, konstantanya. Jadi kalau pada univariate ini hanya satu aja ya, tapi kalau pada continue ini ada dua peubah ya. Kemudian fungsi kepekatan marginal ya. Ini berarti kalau marginal untuk X ini diintegralkan terhadap Y ya. Kalau marginal untuk Y ini diintegralkan terhadap X gitu ya. Jadi sama ya dengan yang tadi ya. Nah, ini mungkin ilustrasi fungsi kepekatan bersama dan marginal. Kayaknya tadi sudah saya bahas. Ini adalah gambar dari sebaran normal ganda ya. Jadi karena sudah dua, bentuknya ini kayak lonceng ya, kayak bell gitu ya. Makanya dia dikatakan bell shape ya. Jadi bell, kayak bell. Kemudian kalau kita ingin mencari ininya, marginalnya, misalkan ini marginal Y, maka fungsi sebaran bersama ini diintegralkan ya, jadi diintegralkan terhadap X ya. Ini gambarannya tadi, ini adalah fungsi kepekatan marginal bagi Y gitu ya. Demikian juga nanti kalau ingin mencari X tinggal diintegralkan, nanti akan dapat gambar di sini gitu ya. Itu ilustrasinya. Oke, ini ilustrasi ya, ini ilustrasinya gampang ya, ini ya, karena daerah X-nya juga yang bebas ya. Terus fungsinya juga yang sederhana ya. Ini ilustrasinya. Tentukan nilai C agar fxy ini memenuhi fungsi kepekatan ya. Kemudian nanti kita mencari peluangnya ya. Nah, untuk mencari C ya kita kembalikan lagi ke definisi tadi ya, bahwa integral dari fxy untuk semua nilai x, semua y itu nilainya 1 ya. Kemudian kita ganti nilai fxy-nya ini dengan cxy. Nah, kita selesaikan integralnya, ini integral yang gampang ya. Nah, ini diperoleh C-nya adalah 1/675 ya. Nah, kemudian mencari peluang X lebih besar 15, Y lebih kecil sama dengan 1, tinggal menentukan batas integralnya aja ya. Berarti ini kan lebih besar 15, karena X-nya nilainya kan maksimum 20 ya. Jadi 15 sampai 20, kemudian Y-nya lebih kecil sama dengan 1, berarti 0, karena batas bawahnya kan 0 ya. Nah, ingat ya di continue tanda sama dengan ini tidak berpengaruh ya, karena peluang satu titik itu nilainya 0 ya. Nah, kemudian kita selesaikan integralnya. Ini integralnya tidak sulit ya. Nah, ini diperoleh peluangnya adalah 7/108 ya. Ini ilustrasi lain ya. Nah, diambil fungsi kepekatan yang lain ya. Jadi ini adalah peubah acak kontinunya, ini punya
fungsi kepekatannya ini ya, 2 kali E min X, E pangkat minus 2Y ya. Daerahnya X-nya positif, Y-nya juga bilangan nyata positif ya. Tentukan marginal bagi X. Berarti untuk marginal bagi X ini diintegralkan terhadap Y ya. Jadi fungsi marginal X ini diintegralkan terhadap Y. Masukkan fungsinya ya. Kemudian yang tidak mengandung Y ini keluarkan aja supaya memudahkan proses integrasi. Ini E minus X integral 0 tak hingga 2 E pangkat min 2Y dy ya. Nah ini kira-kira bentuk sebaran apa ya ini ya? Masih ingat nggak ini bentuk sebaran apa ya? Sebaran eksponensial ya. Sebaran eksponensial dengan tetanya adalah berapa? Setengah ya. Setengah. Sehingga ini kalau diintegralkan nilainya pasti 1 ya, integralnya akan 1 sehingga hasilnya adalah E minus X ya. Kemudian untuk mencari fungsi kepekatan marginal bagi Y diintegralkan terhadap X, ya ini prosesnya sama, keluarkan saja ini yang tidak mengandung X ya. Nah ini integral E min X dx, ini juga eksponensial dengan tetanya sama dengan 1 sehingga integralnya ini 1 ya. Nah, ini adalah fungsi kepekatan bagi Y-nya ya. Jadi kalau kalian mengintegral seperti ini, kalian boleh ya ketika ujian menyatakan, oh ini adalah sebaran eksponensial sekian. Tuh, maka integralnya nilainya 1 itu boleh. Jadi kalian nggak harus menurunkan seperti ini. Karena itu kan untuk memudahkan ya. Dan sudah ada definisinya gitu ya. Kemudian kita sekarang berlanjut ke bersyarat. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ya, mudah-mudahan dipahami ya, mudah dipahami. Ya, contohnya memang masih yang gampang ya. Nanti kita lihatlah, mudah-mudahan ada contoh yang lebih sulit lagi ya. Supaya terpacu untuk belajar ya. Oke, kita lihat yang peluang bersyarat. Jadi kalau masih ingat definisi bersyarat ya, peluang A dengan syarat B itu adalah peluang A dan B, ya irisan B dibagi peluang B-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama formulanya ya. Peluang X ketika X-nya bernilai X ya, dengan syarat Y. Y ini suatu nilai yang fix ya. Jadi ini adalah suatu konstanta gitu ya, fix. Ini adalah peluang bersamanya, peluang X ya. Jadi peluang ketika nilai X-nya, baca X-nya bernilai X dan baca Y-nya bernilai Y, dibagi dengan marginalnya. Jadi marginalnya ketika bernilai Y ya. Dan tentunya syaratnya ini juga dia harus lebih besar 0 ya. Kalau nilai peluangnya 0 maka ini tidak terdefinisi ya. Nah demikian juga sama kalau FMP bersyarat Y dengan syarat X sama dengan X sama aja. Ini tinggal yang ini Y sama dengan Y, ini X jadi marginalnya yang dipembaginya ya. Hal yang sama juga berlaku ya untuk pembaca kontinu ya. Pembaca kontinu sama definisinya, hanya kita mengganti ini menjadi fungsi kepekatan ya. Bersama ini adalah fungsi kepekatan dari marginalnya ya. Jadi definisinya sama ya. Jadi yang menjadi syarat ini ya. Nah, perhatikan ya, jadi sekali lagi perhatikan bahwa pada peluang bersyarat seperti ini ya, fx dengan syarat y. Berarti yang menjadi peubah acaknya itu x ya, y-nya itu suatu konstanta. Jadi ketika y-nya bernilai suatu nilai tertentu, jadi suatu konstanta. Jadi y-nya di sini bukan lagi peubah acak. Ya. Demikian juga seperti ini, x ini adalah suatu koefisien, sehingga yang menjadi syarat itu ada apa? Pembacanya ada y ya. Dan dibiasakan menulisnya sudah benar ya, kalian sudah di semester 4, jadi menulis definisi itu saya harapkan benar. Kalau y besar itu peubah acak ya, x kecil itu value-nya ya. Nah, jadi jangan sampai menulis di sini tuh f y besar ya, salah ya. Ini f nilai f, fungsi kepekatan peluang ketika y-nya bernilai y ya. Jadi saya harap sudah nggak salah lagi ya nanti ya.
Nah, ini gambaran dari fungsi peluang bersyarat ya. Jadi kalau kita punya tadi fungsi kepekatan bersama gitu ya. Kemudian kita ingin tahu fungsi bersyarat apa y x y tadi ketika x-nya bernilai x. Jadi kayak kita potong gitu ya. Kita potong ketika x-nya bernilai ini ya x tertentu. Nah, sehingga kita dapat kurva seperti ini. Inilah fungsi kepekatan y dengan syarat ketika x-nya bernilai x ya, seperti itu. Itu gambarannya ya. Jadi kayak dipotong gitu ya. Nah, ini ilustrasi untuk yang diskrit. Kita pakai ilustrasi yang sama saja ya, yang tadi ya, karena diskrit ini kalau contoh berganti nanti tabelnya berganti lagi gitu ya. Nah, kita misalkan ingin melihat berapa sih peluang bersyarat X ketika Y-nya bernilai 0 ya. Jadi kita ingin melihat Y-nya ini ketika bernilai 0. Jadi kita hanya fokus pada nilai di sini aja ya. Pada nilai sini aja. Nah, ketika X-nya 0 berarti peluang bersamanya ini kan 10/66 ya, dibagi dengan marginalnya ya. Ini 10/28 ya. Kemudian yang ini juga 15/66 dibagi dengan marginalnya ini ya. Jadi syarat di sini ya, syarat di sini ini jadi kita hanya melihat di sini saja ya, pada Y sama dengan 0. Kemudian kita kayak recount gitu ya. Kita akan hitung kembali proporsional agar nilai ininya bernilai 1 ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini totalnya gitu ya. Jadi supaya nilai X sama dengan 0, peluang X sama dengan 0 ketika Y0 nilainya totalnya semuanya 1, maka ini harus dibagi dengan total bobotnya gitu ya. Nah, sehingga dengan pembagian seperti ini, marginalnya dia totalnya akan sama dengan 1. Ya. Oke, kita lanjut contoh yang continue. Ini misalkan X, Y, dan Y-nya ini mempunyai fungsi kepekatan peluangnya bersamanya ini ya, 1/12, X dikalikan 2 minus X minus Y ya. Dan nilai X dan Y-nya ini semuanya di antara 0, 1. Tentukan fungsi peluang bersyarat X ya, ketika Y sama dengan Y. Berarti kita harus mencari marginalnya dulu bagi Y ya. Kita cari dengan mengintegralkan ya. Integralnya ini sederhana. Kalau seperti ini kalian kalikan aja ya. Daripada menyulitkan pakai yang integral apa tuh UV gitu ya. Sulit, lebih baik seperti ini dikalikan aja. Nah, kemudian diintegralkan ini diperoleh inilah fungsi kepekatan marginal bagi Y ya, dengan Y-nya daerahnya 0,1 ya. Karena ini daerah yang terpisah ya nggak perlu digambar, tapi kalau daerahnya itu X merupakan fungsi Y atau Y fungsi dari X ya mau nggak mau kalian harus gambar ya. Nah, di sini fungsi kepekatan peluang bersyaratnya tinggal kita masukkan ya sesuai definisi fungsi peluang bersamanya ya dibagi dengan marginalnya diperoleh ini ya. Nah, perhatikan meskipun ini masih mengandung Y ya, tapi Y ini adalah suatu konstanta ya, suatu konstanta dan nilai Y-nya ini di antara 0,1. Jadi kita bisa masukkan berapa sih peluang bersyarat X ketika Y-nya katakan setengah ya. Kita ganti aja ini setengah ya. Kita ganti ini setengah, ini juga kita ganti setengah. Sehingga kalian punya fungsi kepekatan bersyarat X ketika Y-nya sama dengan setengah ya. Jadi hati-hati ya. Memang ini tetap harus kita tulis karena ini untuk sebagai tahu bahwa Y-nya hanya berlaku kalau nilainya antara 0 sampai 1. Kemudian tentukan peluang X di antara 0,2 sampai 0,6 ketika Y-nya 1 ya. Berarti kita masukkan dulu ya ini Y-nya 1 ya. Y-nya 1. Kemudian kita hitung peluangnya ya. 0,2 sampai 0,6 ya. Integral biasa dan ini adalah integral dari X ya. Jadi sudah saya ingatkan tadi jadi bersyarat ini dia merupakan fungsi dari X ya. Y-nya ini adalah suatu konstanta. Nah, ini diperoleh peluangnya 0,544 ya.
Oke, ada pertanyaan kah? Belum? Oke, saya lanjut ke definisi peubah acak saling bebas ya. Jadi definisi peubah acak saling bebas sebenarnya mengambil konsep dari peluang bahwa peluang A dan B itu kejadian bebas. Kalau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B ya. Dan ini sama definisinya untuk peubah acak. Jadi X dan Y itu disebut bebas jika dan hanya jika ya peluang dari XY itu sama dengan GX dikali HY. Jadi kalau jika dan hanya jika ini berlaku dua arah ya. Jadi kalau ini maka ini, terus jika ini maka ini juga gitu ya. Jadi berlaku dua arah ya. Kemudian kalau continue sebenarnya sama saja, hanya ini adalah marginal untuk continue-nya ya. Tuh. Dan ini harus berlaku untuk semua nilai X dan Y-nya. Ini juga sama ya. Jadi kalau ini tidak berlaku untuk semua, ada satu saja yang tidak memenuhi gitu ya, maka ini bisa ditolak gitu ya. Kita lihat contoh yang pertama di discrete di sini. Apakah di sini X dan Y bebas? Ya, kita lihat aja ya ini pada 00 ini 1016 marginalnya G0 itu adalah ini ya, GX0, kemudian HY0 itu ini nilainya. Nah, kita lihat ini kita kalikan nilainya ini ya. Nah, apakah ini sama dengan ini? Nah, tidak sama ya. Maka kita sudah bisa mengatakan bahwa X dan Y ini tidak saling bebas. Jadi untuk mengatakan tidak itu cukup satu saja kasus yang menolak. Tetapi kalau menunjukkan bebas itu untuk semua nilai X-nya itu harus ditunjukkan ya. Oke, ini contoh yang continue, ini ngambil contoh yang tadi ya, ini ya. Apakah di sini X dan Y bebas? Maka di sini kita harus cari dulu fungsi kepekatan marginalnya Y ya. Ini diperoleh ini ya. Kemudian marginal bagi X ini diintegralkan terhadap Y ya. Ini diperoleh marginalnya ini ya. Kemudian kita periksa GX kalikan HY-nya ya. Ternyata ini apakah sama dengan fungsi peluang bersamanya? Tidak sama ya. Ya. Ini ada komponen apa aja ini? Ada komponen X, Y, iya sih memang ada sama, cuman tidak sama ya. Maka di sini X dan Y ini tidak saling bebas ya. Ini ada komponen ini ya. Di sini nggak ada ya. Hanya komponen X dan Y aja yang di sini. Di sini ada komponen X kali Y ya. Jadi ada komponen X kuadrat kali Y ya. Padahal di sininya tidak ada ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjut ke nilai harapan bersama dan bersyarat ya. Nah, sebenarnya konsepnya nilai harapan bersama itu sama saja ya dengan nilai harapan yang kalian kenal secara umum ya. Bahwa nilai harapan dari GX ya, kalau ini ada peubah acaknya ini continue ya, summation-nya ini ada dua, semua X semua Y, terus X-nya kalian ganti GXY, peluang X yang selama ini hanya satu, ini diganti dengan peluang bersama ya. Demikian juga kalau continue tinggal mengganti aja summation-nya ini dengan integral ya. Kemudian kalau nilai harapan bersyarat ya, X ya, X dengan syarat Y gitu ya. Terus saya ingatkan tadi bahwa bersyarat itu yang jadi peubah acak adalah X-nya ya. Sehingga ini merupakan jumlahan dari X dikalikan peluang bersyaratnya ya. Kalau continue, ini adalah integral dari X dikalikan fungsi kepekatan bersyaratnya ya. Dan ini terhadap dx ya, karena yang jadi peubah acaknya ini adalah X ya. Nah ini anu aja ya, kita ganti kalau ini Y, X-nya ini diketahui, ditetapkan gitu ya. Ini prosesnya sama ya. Nah ini ada teorema ya, ini bisa kalian kadang-kadang kita itu mungkin ini banyak dipakai komputasi ya. Saya pernah buka program, cuman saya lupa program apa ya. Jadi
Di situ yang digunakan mencari nilai harapan X itu dari seperti ini. Jadi yang diketahui biasanya ini adalah sebaran dari X dengan syarat Y. Bagaimana kita mengetahui nilai harapan X-nya? Itu dengan cara mencari nilai harapan dari nilai harapan X dengan syarat Y. Jadi kalau kalian sudah dapat nilai harapan bersyarat, dicari lagi nilai harapannya. Ya. Kemudian kalau ragamnya, ini juga bisa dicari menggunakan nilai harapan dari ragam ya, X dengan syarat Y, kemudian ditambah dengan ragam dari nilai harapan X dengan syarat Y ya. Ini sering dipakai untuk komputasi ya. Kadang-kadang yang diketahui itu sebarannya ini. Cuma saya lupa ya di komputasi apa, tapi pernah buka seperti ini. Cara menentukan nilai harapan dan ragam. Nah ini tambahan aja ya, wawasan ya. Nah kita lihat nilai harapan bersama ya. Misalkan ini yang diskrit ya. Tentukan nilai harapan dari XY ya. XY berarti GX-nya ini XY, maka dijumlahkan ya untuk semua X, semua Y, GX-nya dikalikan nilai peluangnya ya. Nah, tinggal dimasukkan aja semua nilai dari X dan Y-nya ini ke sini ya. Nah, ini diperoleh nilai harapannya adalah 12/66 ya. Kemudian ini ilustrasi untuk yang continue. Tentukan nilai harapan Y per X ya ini ya. Ini bukan syarat ya. Kalau syarat ada tandanya tegak ya. Y per X ya. Nah ini Y per X sama ya. Ini tinggal diintegral aja. GXY-nya Y per X. Terus dikalikan FXY-nya ya. Terhadap DX dan DY ya. Ini sesuai batasnya ya. Jangan sampai tertukar ya. Kalau X ya batasnya yang digunakan X ya, kalau Y batasnya yang digunakan Y ya, jangan sampai tertukar, hasilnya fatal ya. Hati-hati ketika ujian, nggak harus panik gitu ya. Dan diperoleh nilai harapan Y per X-nya ini 5/8 ya. Kemudian bersyarat sekarang ya. Nah, ini ilustrasi yang sama dengan sebelumnya ya. Perhatikan ilustrasi sebelumnya. Bagaimana sekarang fungsi kepekatan bersyarat X ketika Y-nya sama dengan Y. Maka kita menentukannya dengan definisi sebelumnya ya tadi. Fx-nya dibagi marginal dari Y-nya yang menjadi syarat. Nah, ini diperoleh fungsi sebaran bersyarat X dengan syarat Y ya. Kemudian dari sini kita tentukan nilai harapannya ya. Nilai harapan X dengan syarat Y. Jangan lupa ini merupakan fungsi X ya. X ya. Jadi kalau menulis nilai harapan itu X besar ya, karena nilai harapan dari peubah acak. Kalau kalian nulis X kecil itu nilai harapan suatu konstanta yang bernilai X ya. Nilainya ya X gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi ini nilai harapan dari X besar ketika Y-nya bernilai Y. Jadi ini yang konstantanya itu Y ya. Sehingga ini X dikalikan fungsi kepekatan marginalnya, terus dikalikan dengan, jangan lupa ini derivatifnya ke X ya. Nah ini diperoleh seperti ini ya. Nah ini suatu konstanta ya, karena Y-nya itu fix, Y-nya itu bisa bernilai 0 sampai 1. Jadi memang nilainya ini fungsi dari X, tetapi ini suatu konstanta ya. Jadi saya mengingatkan terus karena kalian mahasiswa statistika jangan sampai salah menulis ya. Ya, saya dulu dapat dosen yang cukup strict ya zaman dulu. Jadi kalau menulis peubah acak itu X kecil sudah salah ya. Mestinya seperti itu, mahasiswa statistik jangan sampai salah gitu ya. Nah, kemudian bila kita ambil Y-nya ini setengah ya, maka nilai harapan X ya dengan syarat lah ini peubah acaknya Y itu bernilai setengah ya, atau kalian boleh nulis setengah saja juga boleh, nggak perlu Y-nya juga sama ya. Ini nilainya nilai harapannya adalah 3/5. Ini sebagai ilustrasi ya, karena kita sudah dapat nilai harapan X dengan syarat Y ya. Oke, kemudian ini ilustrasi yang diskret tadi kita udah menghitung ya ini ya, peluang X,
dengan syarat Y sama dengan 0 ya, maka nilai harapan X-nya ya tinggal dikalikan aja ya. Nilai X-nya dikalikan nilai peluang bersyaratnya ya. Ini adalah 21/28 ya. Nilai harapan bisa bernilai negatif ya, bisa bernilai positif ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, masih jelas ya. Oke, kita lanjut tentang peragam. Peragam namanya kovarian ya. Biasanya di IPB itu menerjemahkan sebagai peragam ya. Kovarian dari XY ada juga yang melambangkan ini sebagai sigma gitu ya. Sigma dari XY ya. Itu adalah nilai harapan XY dikurangi nilai harapan X kali nilai harapan Y ya. Ini definisi dari peragam ya. Atau ada juga yang ini sebenarnya penjabaran ya. Ada juga yang menyatakannya sebagai nilai harapan dari X dikurangi mu X ya, dikalikan Y dikurangi mu Y ya. Sama saja. Dan ini penjabarannya supaya mudah untuk menentukannya ya. Nah ini sifat peragam, bahwa peragam dari XY sama saja peragam YX. Jadi tidak bermasalah ya, mau ditukar gitu ya. Kemudian peragam dari XX ya, kalau X-nya sama, ini kita dapat formula yang namanya ragam ya. Kemudian peragam dari AX dengan Y ya, itu adalah A dikali peragam XY ya. Ingat-ingat ya ini ya. Kemudian yang terkait peragam, jadi kalau peragam ini satuannya berarti apa? Satuannya sesuai satuan X dikali satuan Y ya. Jadi kalau X-nya meter, Y-nya kilo berarti meter dan kilo ya. Jadi kadang-kadang tidak menarik satuan ini. Nah ini ada definisi yang korelasi, karena korelasi ini tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak mempunyai satuan ya, karena peragam ini di definisi korelasi itu peragam dibagi akar dari ragam X, akar dari ragam Y ya. Jadi ini tidak mempunyai satuan, kisarannya -1 sampai 1 ya. Kemudian jika pembaca X dan Y bebas ya, ini jika X dan Y bebas korelasinya 0 ya. Hati-hati ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau korelasinya 0 belum tentu X dan Y-nya itu saling bebas. Ini searah ya. Karena kalau bebas itu peragamnya akan apa? Kalau bebas itu kan nilai harapan X dan Y sama dengan nilai harapan X kali nilai harapan Y. Sehingga peragamnya nilainya 0 ya. 0. Tetapi kalau korelasinya 0 ya, korelasinya 0 kan nilai ini ya sama dengan 0, itu belum tentu ya. Belum tentu dia merupakan perubahan acak yang saling bebas. Ini ilustrasi untuk perubahan acak kontinu. Jadi misalkan fxy-nya ini adalah 8xy. Nah ini ya daerahnya ini y lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 1 ya. Maka di sini kita harus hati-hati, kalau daerah seperti ini kita harus gambar dulu daerahnya ya. Daerah yang memenuhi ini adalah ini ya. Daerah di sini ya. Terus yang tanyakan ini peragam XY. Jadi untuk menentukan peragam kalian harus menentukan apa? Marginal X-nya ya, marginal Y-nya, karena nanti untuk menghitung nilai harapan X dan nilai harapan Y-nya, kemudian menentukan juga nilai harapan X kali Y. Jadi kita harus mencari dulu marginal dari X ya. X berarti diintegralkan terhadap semua Y, Y-nya bergerak dari mana ini? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X ya ini ya. Maka Y-nya bergerak 0 sampai nilai X ya. Y sama dengan X ya. 0 sampai X. Ini kalau diintegralkan, ini integralnya sederhana ya. Ininya fungsinya maksudnya yang diintegralkan sederhana. Diperoleh 4X pangkat 3. X-nya berlaku antara 0 sampai 1 ya. Sedangkan marginal bagi Y berarti diintegralkan semua X. X ini berarti berangkat dari sini ya. Dari Y sampai nilai 1 ya. Jadi seperti itu. Jadi nilainya Y sampai 1 ya. Ini diperoleh fungsinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita gunakan ini untuk mencari nilai harapan X, nilai harapan Y-nya ya.
Ini nilai harapan X-nya. Kemudian untuk peragam kita harus mencari lagi nilai harapan XY-nya ya. XY-nya kita tentukan di sini. Kita kalikan aja ya XY dengan fungsi kepekatan bersamanya. Kita masukkan batas-batasnya. Jangan lupa ini batasnya bergerak. Jadi mau yang mana dulu nih? Kalau dianggap di sini Y-nya yang fix ya, berarti X-nya bergerak. X-nya bergerak dari sini ya, Y sampai 1 ya. Sampai 1. Atau boleh juga ya kalau kalian mau apa X-nya yang fix, berarti X-nya akan bergerak dari berapa? 0,1 gitu ya. Y-nya yang bergerak dari 0 sampai X ya, boleh saja ya. Ini seandainya ini Y-nya yang fix ya. Jadi yang taruh di luar itu adalah batas yang fix ya. Jadi jangan ditukar ya. Kalau ditukar nanti tidak ada solusinya nanti ya. Nanti masih ketemu peubahnya gitu ya. Oke, ini diselesaikannya satu persatu dari yang dalam dulu gitu ya, diintegralkan. Dan akhirnya diperoleh 4/9 ya. Nah, sehingga peragamnya ini adalah nilai harapan X-nya dikurangi nilai harapan X kali nilai harapan Y ya. Dan ini diperoleh 4/225. Jadi ini peragamnya bernilai positif ya. Kemudian tentukan korelasi ya. Untuk menentukan korelasi berarti harus mencari ragam ya. Jadi tadi sudah dapat apa marginalnya X, marginalnya Y sudah dapat, maka kita menentukan ragam. Kita harus menghitung dulu nilai harapan X kuadratnya ya. Nah, ini ragam X-nya 2/75. Kemudian ragam Y-nya ini 11/225 ya. Kemudian kita hitung korelasinya, peragamnya tadi dibagi dengan akar dari ragam, ya. Jadi di sini korelasinya 0,4924 ya. Ini ilustrasi yang diskrit, bagaimana peragam dari XY ya. Nah, peragam tadi kita harus menghitung nilai harapan X ya. Ini kalau ini harus tinggal jumlahkan aja ya. Ya ini kebenaran tidak banyak jadi bisa mudah ya. Tapi kalau banyak mungkin kalian harus ngitungnya pakai Excel kali ya. Kalau ininya summation-nya banyak ya. Ini nilai harapan Y-nya. Kemudian kita hitung nilai harapan XY-nya ya. Jumlahkan ya ini ya, jadi semua nilai X dan Y-nya yang dikalikan, untuk semua di sini dikalikan peluangnya. Nah, di sini diperoleh peragamnya ini negatif ya, negatif 5/33 ya. Nah, untuk korelasi, maka kita harus menghitung ragam, prosesnya sama ya. Ragam X ini 15/44, ragam Y ini adalah 62/99 ya. Maka peragam dari XY ini adalah kalau dimasukkan nilainya minus 0,3279 ya. Kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah sifat korelasi dan ragam ya. Jadi kalau dua peubah acak XY ini mempunyai momen pertama dan kedua yang berhingga ya. Jadi ini harus ada syarat berhingga, berarti ragamnya itu berhingga, minnya juga berhingga, dan ragamnya selalu positif ya. Pasti ya ini ya. Nah, misalkan ini ada suatu konstanta C1, C2, D1, D2 ya. Dan di sini ada syarat bahwa C1 kali C2 tidak bersama dengan 0 ya. Maka korelasi dari C1X ditambah D1 dengan C2Y ditambah D2 itu nilainya plus minus dari korelasi XY ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan shifting gitu ya, jadi kita shift, kita tambahkan D1, yang ditambahkan D2, sebenarnya tidak merubah korelasi. Yang berubah itu tandanya saja. Kalau C1 kali C2-nya ini positif, tandanya dia positif. Tapi kalau C1 kali C2-nya ini negatif, tandanya ini negatif gitu ya. Nah, ini misalkan aja di sini ini adalah X dan Y menyatakan suhu pada dua lokasi yang diukur dalam skala Celcius ya. Kemudian misalkan U dan V ini suhu pada lokasi yang sama tapi diukur dengan skala Fahrenheit ya. Fahrenheit masih ingat ya. Itu
itu adalah 9X ya, jadi nilai Celsiusnya dibagi 5 ditambah 3/2 ya. Maka di sini korelasi antara suhu Fahrenheit di lokasi U dengan suhu di lokasi Fahrenheit di lokasi tertentu ya tadi ya, yang satunya ini sama korelasinya dengan suhu pada Celsiusnya ya. Karena ini tandanya 9/5, 9/5 ini nilainya positif ya. Kemudian yang masih terkait peragam dan ragam di sini ya. Kemudian nilai harapan AX plus BY, jadi kalau kita punya, karena ini terkait dengan pembaca ganda ya. Nah ini sebenarnya sama saja A kali nilai harapan X ditambah B kalikan nilai harapan Y ya. Nah, kalau ragam ya di sini ragam X plus Y itu sama dengan ragam X ditambah ragam Y ditambah plus minus ya 2 kali peragam XY ya. Jadi kalau ini ragam X plus berarti ini plus 2 peragamnya ya. Kalau ragam X dikurangi Y berarti di sini dikurangi dengan 2 peragamnya ya. Atau bisa juga peragam ini, karena tadi ya peragam itu sama dengan korelasi kan sama dengan peragam dibagi dengan akar dari ragam ya. Maka peragam itu sama dengan korelasi dikalikan simpangan baku X, simpangan baku Y, seperti itu ya. Kemudian kalau X dan Y tidak berkorelasi, berarti ini 0 ya. Maka ragam dari X plus Y itu jumlahan dari ragamnya ya. Nah, ini beberapa soal, coba aja ya dilatih. Ini ya. Yang batasnya macam-macam ya. Saya sudah menaruh kayaknya latihan ya, belum masih saya hidden ya. Nanti saya buka ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, ini ada beberapa soal. Silakan dicoba ya. Seperti ini juga dicoba aja. Karena ini kita gunakan definisi dari ini ya, peragam ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan.